Halo Kak Icel. Kak Adel lagi ngapain nih? Kok seru banget sama Alkitabnya? Ini loh Kak Icel, Kak Adel sedang membaca firman Tuhan. Dalam beberapa hari ini Kak Adel sedang belajar tentang firman Tuhan Kak Icel. Karena dalam firman Tuhan ini banyak sekali cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang sangat seru Kak Icel. Wah, keren-keren banget ya. Tapi Kak Adel, Kak Adel ingat nggak hari ini waktunya apa? Oh iya, ini kan hari Minggu Kak Icel. Iya dong, kan hari ini adik-adik mau sekolah minggu. Nah, mereka udah siap tuh. Ayo kita sapa adik-adik yuk. Oke Kak Icel. Yuk semua bangkit berdiri. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Pasti baik dan luar biasa nih Kak Adel. Iya dong, berjumpa lagi dengan Kak Adel dan Kak Israel. Nah Kak Icel, tapi sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Oh iya, bener banget nih Kak Adel. Adik-adik yang di rumah, kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Ayo semuanya, lipat tangan, duduk yang baik ya. Sambil lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini. Kami akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Boleh jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik semuanya Engkau berkati. Dan Kak Adel dan Kak Icel yang di sini juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kak Adel, kan tadi kan Kak Adel baca Alkitab tuh, ada cerita-cerita yang seru. Kak Adel ada lagu nggak yang tentang baca kitab suci, terus dia semakin rajin, dia semakin bertumbuh? Ada dong Kak Icel. Apa tuh Kak Adel? Nah, Kak Adel punya lagu yang baca kitab suci, doa tiap hari. Oh, adik-adik yang di rumah tahu tidak? Mereka tahu Kak Icel. Mereka ada yang tahu. Oke, kalau gitu kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Baca kitab suci. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Doa tiap hari, baca kitab suci,
kan seperti lagu tadi, baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh, adik-adik juga di rumah. Kalau mau bertumbuh, kita harus rajin baca Alkitab. Jangan malas-malas. Kalau malas-malas, kita tidak bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam apa Kak Icel? Bertumbuh dalam iman dong Kak. Betul, terus apa lagi? Wah bener tuh. Nanti nggak bisa merasakan serunya Alkitab ya kan. Iya. Cita-cita Alkitab. Terus mungkin mujizat-mujizat. Iya, jadi adik-adik yang di rumah harus rajin baca kitab suci agar kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kita lebih tahu tentang cerita yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah Kak Adel, kan Alkitab tuh kan ada 2 perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, tapi sebentar. kenapa nih Kak Adel? Kak Icel tahu? Coba kita tanya adik-adik di rumah, mereka tahu tidak? Oh iya bener. Adik-adik coba sebutkan perjanjian lama. Benar. Ada yang benar, tapi ada juga yang kurang ya. Coba, ada yang tahu perjanjian baru? Coba sebutkan. Wah, ada yang benar. Tahu, Kak Icel. Ada yang juga nggak tahu sih, nggak apa-apa. Nah, adik-adik kita nih mau belajar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yuk kalau gitu kita nyanyikan sama-sama. Musik. Kejadian Keluaran, Imamat Bilangan Ulangan, Yosua Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur Amsal, Pengkhotbah Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, itu baru perjanjian lama. Nah, sekarang kita yuk nyanyikan yang perjanjian baru. Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon,
adik-adik siapa nih yang udah hafal? Wah, Ternyata banyak sekali ya Kak iya. Icel. Mungkin adik-adik mau latih lagi nih penghafalan adik-adik tentang Iya perjanjian dong, lama dan perjanjian harus. baru. Mungkin bisa dengarkan lagi nih lagunya. Iya adik-adik, jadi kalau adik-adik mau hafal, adik-adik bisa dengar lagunya biar bisa Mengingat. Jadi ingat. misalkan kalau guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu lagi Mm-mm. bilang, buka di 2 Timotius. Terus dicari tuh, oh udah dapat, udah tahu di perjanjian baru Iya setelah Tesalonika. dong. Wah. Jadi adik-adik harus hafal perjanjian lama ada berapa, perjanjian baru berapa. Jadi jumlahnya adik-adik juga harus tahu. Oke Kak Icel, kita sudah memuji Tuhan. Terus kita sudah ajak adik-adik di rumah juga sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan Kak Icel. Iya nih Kak Adel, kan kita udah membahas tentang firman. Nah sekarang kita mau dengar firmannya nih. Iya, agar adik-adik juga makin paham tentang firman Tuhan, cerita-cerita yang ada di Alkitab. Jadi adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mama Evi. Jadi adik-adik yang di rumah harus duduk. Adik-adik di rumah silakan duduk. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan dari Maef, yuk kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan Mama Evi yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati Mama Evi, biarlah apa yang disampaikan
melalui Mama Evi, adik-adik boleh mendengarkan dengan baik dan melakukan itu dalam kehidupan adik-adik semuanya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu kembali dengan Maef di Rocky Online. Yes. Tos dulu ya, tos. Semangat. Ayo sebelum Maef cerita, Maef mau kita tepuk semangat dulu ya. Tapi ini kok Maef rasanya kurang nyaman ya kalau Maef pakai masker. Jadi karena Maef di sini sendiri, Maef boleh dong lepas masker ya. Harus kita tetap melakukan prokes atau protokol kesehatan. Pakai masker, selalu melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan kita. Terus menjaga jarak yang aman ya. Jadi maskernya Maef simpan dulu. Nanti sebentar pas pulang dari sini Maef pakai lagi ya. Jadi maskernya Maef simpan dulu. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Ini nih Maef pakai baju warna orange ya. Menunjukkan semangat, gairah yang menyala-nyala. Jadi semakin semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semakin semangat. Yes. Sekarang semuanya boleh duduk kembali, kita mau berdoa, kita mau baca firman Tuhan dan dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa semuanya, ayo Maef mau anak-anaknya Maef, anak-anak Rocky di mana saja yang sedang mendengar atau mengikuti ibadah sekolah Minggu Rocky Online. Saatnya kita mau berdoa, yang makanannya ditinggal dulu ya. Yang lagi ngunyah makanannya ditelan minum air putih. Yang baru bangun, belum mandi, sikat gigi tidak apa-apa. Tapi semuanya boleh duduk dengan tenang. Karena kita mau berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini, di minggu yang ketiga di bulan Maret. Tuhan masih jaga kami, sertai kami, lindungi kami, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Orang tua kami, kakak-kakak kami, atau adik kami, semua kami terpelihara di dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Saatnya sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menolong kami duduk dengan tenang, kami mau dengar apa yang Maef sampaikan. Roh Kudus menolong kami semua, Roh Kudus menolong Maef, Roh Kudus menolong anak-anaknya Maef yang mengikuti ibadah sekolah minggu Rocky Online dimanapun berada. Sehingga firman Tuhan hari ini membuat kami bertumbuh di dalam kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Yes. Nah adik-adik, ternyata di bulan Maret ini kami kakak-kakak Rocky itu, ya guru-guru sekolah minggu itu, kita mau adik-adik itu bisa tahu bahkan hafal tentang hari-hari penciptaan dunia ini ya. Jadi di minggu lalu, minggu yang pertama Maef kan cerita tentang bagaimana Tuhan itu turun bertemu dengan umat Israel di Gunung Sinai. Itu sebenarnya intinya tentang firman Tuhan, bagaimana adik-adik menyediakan waktu untuk bisa punya saat teduh, untuk berdoa, dan untuk baca firman Tuhan. Nah, kan yang minggu lalu itu Kak Dini cerita tentang kisah penciptaan dunia ini, alam raya ini. Siapakah yang menciptakan?
matahari, bulan, bintang, ya seperti lagu kita. Matahari bercahaya, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Jadi semua itu diciptakan oleh Tuhan. Ada berapa hari penciptaan? Berapa Tuhan menciptakan semua yang kita nikmati di bumi ini berapa? 4. Aduh, itu ketahuan tuh. Ketahuan kalau tidak dengar cerita benar-benar. Berapa? 7. Kelebihan. Yang benar berapa? Kita mau tanya Kak Dini. Aduh, Kak Dini tadi sudah pergi tuh. Jadi yang benar ada 6 hari penciptaan dunia ini. Ya, Tuhan kita sang pencipta agung yang hebat, yang luar biasa. Dia menciptakan dunia ini di dalam kurun waktu 6 hari. Masih ingat tidak? Ayo, ini Maef mau mengingatkan kembali nih. Sebelum Maef ada satu ceritanya. Maef mau tanya nih. Masih ingat tidak adik-adik? Ayo, Kak Dini ceritanya yang minggu lalu. Siapa ya yang mau jawab nih? Hari ketiga. Ayo. Siapa yang masih ingat nih kalau dari hari pertama pasti masih hari pertama ini. Nah hari ketiga kira-kira Tuhan itu menciptakan apa ya hari ketiga? Apa? Hewan-hewan? Bukan, belum benar. Apa? Terang dan gelap. Itu juga bukan. Hari ketiga, 3. Siapa yang ingat hari ketiga? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara? Bukan, masih belum benar. Ayo, ketahuan kalau yang menyimak setelah waktu habis Rocky Online, dibaca lagi di Kejadian 1, pasti ingat. Hari yang ketiga Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya, jadi hari ketiga Tuhan itu menciptakan tanaman, termasuk di dalamnya bunga, ya, bahkan lumut juga. Tetapi utamanya di situ di firman Tuhan dibilang bahwa pada hari ketiga Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya yang menghasilkan buah yang berbiji. Kenapa harus berbiji? Ya, supaya bijinya itu bisa ditanam kembali lalu kembali menghasilkan tumbuh-tumbuhan seperti itu. Ya, jadi itu hari ketiga. Nah, sekarang Maef tanya lagi. Kalau hari pertama Tuhan menciptakan apa? Sip, mantap. Gampang ya. Terang dan gelap. Ada yang mungkin bilang, Maef, kok Tuhan itu menciptakan gelap juga ya? Padahal gelap itu mengerikan, menakutkan. Saya takut kalau ada di tempat yang gelap, Maef. Kak Dini minggu lalu itu, Maef juga dengar ya, Kak Dini sudah mengatakan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada gunanya, ada manfaatnya. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan terang, Tuhan juga memisahkan. Dari terang itu ada juga gelap. Ya, malam itu gelap kan? Nah, salah satu contoh manfaat gelap, ya. Kalau misalnya siang terus kapan kita bisa istirahatnya. Jadi di malam yang gelap itu waktunya kita beristirahat dari semua aktivitas kita, pekerjaan kita, ya. Apa saja yang kita kerjakan di waktu malam, di waktu yang gelap itu kita bisa beristirahat. Dan gelap itu juga sebenarnya ada manfaatnya untuk hal-hal yang lain, ya. Sekalipun sering kita mendengar bahwa kamu tuh harus jadi anak terang, jangan hidup di dalam kegelapan. Itu arti umpama atau kiasan. Tetapi kalau kita berbicara atau kita dengar tentang penciptaan dunia ini, Tuhan itu menciptakan terang dan gelap. Hari pertama, ya Tuhan menciptakan
terang dan gelap. Hari kedua, ayo siapa yang mau jawab nih? Aduh kurang keras, Maef tidak dengar nih dari sini nih. Oh iya Maef lupa, ini kan lagi online jadi tidak bisa kedengaran ya suaranya. Tapi jawab saja nak dari tempatmu ya. Tuhan Yesus yang mendengar. Hari kedua apa? Oh cakrawala. Cakrawala itu apa ya Maef? Mau tahu nih cakrawala. Ayo yang kelas besar. Apa itu cakrawala sih? Karena di firman Tuhan itu ditulis cakrawala. Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala itu sederhananya kan kalau di Kejadian itu dibilang memisahkan air yang ada di bawah sama air yang ada di atas. Jadi cakrawala itu langit. Nah ternyata setelah Maef itu baca juga hujan itu ternyata sudah tertulis di Kejadian 1 ini yang tentang hari penciptaan. Jadi hujan itu ada air sebenarnya di baliknya langit. Ya, karena di Kejadian 1 Tuhan menciptakan cakrawala itu untuk memisahkan air yang ada di bawah langit dan air yang ada di atasnya langit. Jadi ternyata di atasnya langit itu, ya di balik langit itu ada air juga. Nanti ketika tercurah ke bumi itu namanya hujan. Hebat ya Tuhan kita ya. Ya iyalah ya. Nah kemudian tadi hari ketiga Tuhan menumbuhkan atau Tuhan menjadikan tumbuh-tumbuhan. Nah hari keempat Tuhan menciptakan apa? Ayo hari keempat. Benda-benda penerang yang kita kenal dengan apa? Di situ Tuhan bilang kalau yang paling besar itu menguasai siang. Apa namanya? Matahari. Sip. Terus yang sedikit lebih kecil lagi dari matahari untuk menguasai menerangi gelap namanya bulan serta bintang-bintang. Sip. Hari kelima apa? Tuhan menjadikan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ya. Kemudian hari keenam Tuhan menciptakan binatang-binatang yang bisa diternak, ya, hewan. Hewan itu hewan ternak atau hewan liar. Kemudian Tuhan menciptakan manusia. Nah, contoh dari hewan ternak itu seperti apa kira-kira? Ada ayam, ada kambing, ada sapi, kan itu bisa dipelihara, bisa diternak. Ya, pasti adik-adik di rumah juga punya hewan yang bisa diternak. Maaf, anjing termasuk tidak? Anjing juga tuh diciptakan Tuhan. Terus kalau nyamuk, lalat, itu apakah diciptakan Tuhan? Ya diciptakan Tuhan. Apa yang bisa bikin sayap yang indah, kupu-kupu, terus yang dipakai lalat terbang, nyamuk terbang, itu diciptakan sama Tuhan, ya. Jadi hari keenam Tuhan menciptakan segala jenis hewan, baik itu hewan yang ternak, hewan yang liar, ya, seperti serigala, seperti beruang. Ya, itu hewan yang liar. Kemudian menciptakan manusia, menciptakan Maef dan adik-adik. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi anak-anakku, adik-adikku sayang, dimanapun kalian berada, tolong diingat sepanjang bulan Maret ini, adik-adik itu sudah harus bisa sampai menghafal penciptaan, ya, kisah atau cerita penciptaan bumi yang kita tempati ini. Jadi hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan berhenti dari semua pekerjaan penciptaannya. Lalu dia beristirahat. Dia menguduskan hari ke-7. Ya, nah kalau kita di hari Minggu itu biasanya kita juga beristirahat dari semua kegiatan aktivitas kita yang lain.
Seperti Maef tidak pergi kerja ya. Kak Dini, Kak Novi, semua kakak-kakak kita. Tidak lagi pergi ke tempat usaha, pekerjaannya, orang tua adik-adik juga kan di rumah saja kan hari Minggu. Kecuali mungkin yang papa mamanya dokter, perawat, security, kena tugas jaga begitu ya, hari Minggu masih pergi kerja. Tapi kita semua kalau secara umum kita lihat hari Minggu kita beristirahat lalu kita beribadah. Itu artinya kita beristirahat. Kita juga menguduskan diri kita datang beribadah, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Seperti yang saat ini kita lakukan. Ya, kita tidak lagi sekolah minggu secara tatap muka seperti biasanya, tapi secara Rocky online. Semangat? Semangat, yes. Nah, jadi itu yang Maef mau mengingatkan kembali ya tentang cerita minggu lalu yang diceritakan sama Kak Dini, terus ada juga kreativitas yang dibuat sama Kak Uca sama si Nadine. Ini Maef pinjam dari Kak Uca sama Kak Nadine ya. Di sini kreativitasnya nih penciptaan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Nanti adik-adik kalau misalnya sudah buat juga seperti ini, boleh ditempeli di kertas, terus di atas yang angka 1 itu di situ dikasih gambar. Ada di sisi sebelahnya terang, di sebelahnya dikasih warna hitam. Terus yang hari kedua ya adik-adik buatlah di situ. Ada lautan, terus ada langit yang biru. Boleh juga kalau mau ditambahi titik-titik hujan. Nah terus hari ketiga adik-adik boleh taruh di situ seperti tadi yang sudah Maef tanya, tumbuh-tumbuhan. Boleh gambar bunga, gambar pohon ya, seterusnya. Seperti yang sudah diceritakan sama Kak Dini. Jadi nanti di minggu keempat, minggu depan adik-adik boleh dikirimkan gambar hasil kreativitasnya yang sudah dibuat ke FB boleh, kan ada Facebooknya Rocky Online. Atau boleh dikirim ke Kak Novi, nanti Kak Novi yang kasih ke Om Edi atau Om Ronald lalu akan ditampilkan ya di Rocky Online. Sip? Sip. Nah, Maef punya satu cerita nih. Itu tadi cerita tentang kisah penciptaan dunia yang luar biasa indahnya ya. Sebelum Maef cerita tuh, Maef tuh senang sekali dengar satu lagu yang bunyinya begini. Bila ku pandang hasil karyamu, hening dan sejuk sekelilingku, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus Tuhan. Gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus Tuhan. Maef mungkin juga seperti adik-adik senang ke pantai, senang pergi ke gunung, bahkan sudah pernah naik perahu di danau ya, lihat pemandangan yang indah. Ternyata ketika kita menikmati pantai, menikmati pasir putih, ya kita berenang, kita lihat gunung yang indah, ternyata itu kita sedang mengagumi ciptaan Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa itu kita sedang bertemu dengan Tuhan, ya. Nah, ada satu cerita tuh begini. Di Kejadian 11 ya, di Kejadian 11 itu bercerita tentang Menara Babel. Di situ bunyinya begini, Kejadian 11 ya, masih di Kejadian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah, dari apa yang Maef baca ini, Maef mau sampaikan bahwa selain Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada juga manusia itu mau menyamai Tuhan, ya, kayak tadi. Manusia semua yang waktu itu di awal penciptaan dunia ini, ternyata mereka tuh lihat bahwa oh benar, ternyata dunia ini ada yang menciptakan. Tadi minggu lalu tuh Kak Dini cerita ya, ada tuh planet Mars, Pluto, Merkurius. Kalau adik-adik belajar di IPA kan dia ada Maaf sudah lupa, berotasi gitu ya, mengelilingi matahari karena matahari sebagai pusatnya. Mereka tuh tidak saling tabrak. Bumi tidak bertabrakan dengan Venus, bumi tidak bertabrakan dengan Merkurius ya. Karena Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian rupa. Tuhan itu luar biasa pintarnya, Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan bilang tidak ada yang dapat menyamai Tuhan. Ya. Mau dia profesor, manusia yang profesor, bergelar segala macam bisa menemukan ini itu, tapi tidak ada yang bisa menyamai ciptaan Tuhan. Nah, di cerita tadi itu, jadi keturunan dari Adam dan Hawa ini mereka berpikir bahwa kita nih satu bahasanya nih, kita nih semua sama nih. Jadi mari kita kumpul, lalu kita bikin satu kota, kita bakar batu bata, terus mari kita buat ya, kita jadikan sebuah menara yang sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Supaya kita itu bisa menyamai dengan Tuhan, sama dengan Allah ya. Jadi mereka tuh ternyata mau juga mencari nama yang hebat. Mereka juga ingin terlihat hebat. Jadi mereka mau buat satu menara yang puncaknya tuh bisa sampai ke langit. Jadi inti dari apa yang tadi Maef baca di Kejadian 11 itu anak-anak manusia itu ingin menyamai Tuhan. Ingin juga menciptakan sesuatu yang membuat mereka itu juga dilihat sebagai sekumpulan orang yang wow. Tapi ternyata ketika mereka sedang membangun menara itu yang puncaknya sampai mau ke langit dekat Tuhan itu, lalu Tuhan itu turun lalu mengacau balaukan mereka, akhirnya mereka yang tadinya semua bahasanya sama, logatnya sama, dikacaukan Tuhan lalu terseraklah mereka ke seluruh bumi. Manusia itu juga dikasih Tuhan hikmat, ya, pengetahuan, pintar, ya. Kayak kita kalau belajar di IPA ada namanya Thomas Alva Edison. Dia menemukan apa? Menemukan apa? Listrik. Gimana nih kalau mati lampu gelap? Semua pada ketakutan. Ya. Jadi manusia bisa menemukan dan menciptakan juga hal-hal yang lain, listrik, ya, tapi tidak seperti yang diciptakan Tuhan. Sebenarnya listrik itu juga asalnya dari Tuhan, karena di bumi ini, kalau nanti di tingkat yang lebih tinggi adik-adik akan belajar bahwa ternyata di bumi kita ini ada namanya medan magnet itu ya, kayak besi magnet itu. Jadi itulah yang juga bisa menjadi dasar untuk menemukan hal-hal yang lain. HP kita bisa terhubung, Maef di Jayapura ya, suami Maef ada di Jakarta dengan anaknya Maef bisa terhubung lewat handphone. Itu semua diciptakan manusia ya. Bahkan kita bisa nonton TV, adik-adik main game, itu semua buatan manusia.
Tetapi Maef mau tekankan bahwa dari semua yang manusia ciptakan itu, ya, tidak ada yang dapat menyamai Tuhan. Tidak ada yang dapat menyamai ciptaan Tuhan. Ciptaan yang paling wow, paling dahsyat, paling luar biasa. Kita manusia. Ya, karena Tuhan bilang, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi sebenarnya gambar kita, ya, rupa kita itu seperti Tuhan. Bisa berbicara, bisa berpikir, bisa menciptakan yang tadi Maef bilang itu ya. Di Mazmur itu kalau Maef tidak salah ingat itu di Mazmur 139 ayat 14 berkata bahwa Engkau menenunku di dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kita diciptakan Tuhan dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang ajaib, yang luar biasa. Kita bisa seperti ini, ya. Kita lebih hebat dari ciptaan Tuhan yang lain. Makanya kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi Maef dan guru-guru rock yang lain mau ingatkan bahwa sampai dengan akhir bulan Maret semua anak-anak Rocky dimanapun berada, mau yang di Sentani kah, yang mau di Pasir Dua kah, yang di Abe Pura kah, Polima kah, semuanya sudah hafal dan ingat tentang hari-hari penciptaan dunia ini. Nanti kreativitasnya boleh dibuat dan minggu terakhir boleh ditunjukkan, dikirimkan ya ke Kanovi boleh, ke Kadini juga boleh, ke Maef juga boleh. Biar nanti sama Om Edi ditayangkan di Rocky Online di minggu terakhir atau minggu awal bulan April. Ya. Nah, jadi itu yang bisa Maef cerita pagi hari ini. Pesan Maef juga mau mendorong adik-adik untuk tetap setia baca firman Tuhan. Satu hari yang 2 minggu lalu Maef bilang satu hari paling tidak berapa pasal? 1 pasal ya. Kalau Maef kalau pasalnya tuh panjang. Misalnya tuh kayak di Mazmur 119 itu ayatnya tuh ada 100-an lebih. Dibaca dulu berapa ayat nanti besok disambung lagi. Gitu ya. Yang penting yang utama setiap hari ada waktunya untuk baca firman Tuhan. Karena kita ketemu Tuhan Yesus bisa lewat firman Tuhan dan juga lewat karya Tuhan seperti yang tadi sudah Maef ceritakan. Nah itu yang bisa Maef bagi untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau bangun untuk ikut ibadah Rocky Online. Kalian hebat, kalian luar biasa, kalian anak-anak Rocky yang diberkati. Nah, sebelum Maef tutup, kita berdoa ya. 1, Maef nih suka keringat nih, jadi Maef tuh harus persediaan tisu banyak. Karena kalau Maef bicara, apalagi di depan kamera ya, Maef suka berkeringat. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar cerita firman Tuhan. Terima kasih kami bangga punya Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat, yang ajaib, yang sudah menciptakan dunia ini dengan begitu luar biasa. Terima kasih kami dikasih matahari, dikasih bulan, dikasih bintang. Kami juga sudah dikasih tumbuh-tumbuhan yang ada sebagai bahan makanan kami. Kami juga sudah diberikan ikan yang lezat sebagai makanan kami. Kami juga diberikan hewan yang dapat kami pelihara sebagai ternak. Tapi juga ada hewan liar yang kami lihat sekalipun liar tetapi indah untuk dilihat. Terima kasih untuk segala ciptaan Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang di dalamnya kami juga dipelihara. Tuhan, kami berdoa biarlah sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Maret, anak-anak Rocky dapat mengingat, menghafal, bahkan mengetahui
6 hari penciptaan dunia ini yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk firman Tuhan di siang hari ini. Dan Maef percaya firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak Rocky dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah Rocky online ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bagaimana nih firman Tuhannya? Seru kan? Nah, tadi seperti yang dijelaskan Maef. Nah, kalau gitu sekarang kita mau masuk ke kreativitas nih adik-adik. Iya adik-adik, kan tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan dan kita juga belajar tentang ada 2 kitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kita akan buat kreativitas. Di sini adik-adik kita akan membuat kreativitas. Yang kita perlukan adalah kertas asturo. Bisa juga adik-adik gunakan karton kalau adik-adik tidak punya kertas asturo. Terus di sini ada kertas, ini kertas A4 yang berwarna. Bisa juga pakai yang warna putih, terserah dari adik-adik ya. Terus Dan di sini ada alat tulisnya, mungkin bisa pakai pena iya, atau pakai spidol. gunting dan lem. Jadi adik-adik kita akan membuat tentang kedua kitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini loh Kak Ical. Gini adik-adik. Oh, jadi hasilnya begini. Iya dong. Jadi ini tentang Perjanjian Lama. Dan yang ini, yang tulisan-tulisan ini, yang dari Kejadian, ini adik-adik bisa tulis, bisa dibuat buat juga di komputer. Selesai itu digunting-gunting. Nah Kak Icel, Ya. ini bukan asal kita buat aja Kak Icel. Lalu bisa untuk apa nih Kak Adel? Nah ini biar adik-adik yang di rumah bisa untuk ditempel dan dihafal gitu. Jadi jangan cuma dibuat habis itu sudah ini cuma kreativitas aja. Jadi ini fungsinya kreativitas untuk diingat, dibaca dan dihafal. Oke adik-adik? Nah Kak Adel, kan ini kan kita sudah lihat hasilnya. Nah gini nih cara buatnya. Jadi kertas asturonnya kita potong jadi seperti ini. Tapi sebelum dipotong kita lipat 2. Iya. Nah jadi kan jadi satu bagian. Terus kita buka deh. Jadi kertas asturonnya jadi dia punya bagian belakangnya. Nah terus kan jadi gini. Terus nanti kertas A4 berwarnanya ditempel. Nah ditempel nih seperti ini. Ditempel pakai lem. Habis itu nanti yang Kak Adel bilang mungkin tulisan-tulisan Ayat-ayatnya. Perikop ayatnya itu Ditempel adik-adik di bisa tempel di sini. Mungkin yang habis di print terus Iya. digunting. Dan ditempel. Jadi adik-adik bisa menghafalnya juga. Oke Kak Icel, jadi itu kreativitas kita hari ini. Jadi adik-adik yang seperti dijelaskan Kak Adel tadi, ini jangan hanya jadi kreativitas aja, ini bisa untuk jadi hafalan kita. Iya, jadi PR ya buat adik-adik. Jadi adik-adik harus menghafal tentang dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Kak Icel, akhirnya kita akan berpisah ini dengan adik-adik yang di rumah. Nggak apa-apa dong Kak, kan kita kan sudah memuji Tuhan, Iya. sudah melakukan firman Tuhan, sudah kreativitas. Nah, kita sudah di penghujung acara, jadi mungkin kita tidak ketemu lagi. Oh, tentu tidak. Mungkin Kak Adel dan Kak Isel tidak di satu firman Tuhan atau di satu tempat lagi. Mungkin Kak Isel dengan yang lain bisa dong tentu. Tenang, Kak Isel, Kak Adel, dan kakak-kakak yang lain tetap membantu adik-adik untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Iya dong. Jadi adik-adik ingat ya, adik-adik di rumah harus rajin membaca Alkitab agar adik-adik yang di rumah makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa setiap hari juga Iya, dong. jangan cuma baca Alkitab terus tidak berdoa. Dan ingat firman Tuhan itu disimpan dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Oke Kak Icel, kita harus berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau gitu kita berdoa dulu. Oke, ayo adik-adik kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ibadah sekolah minggu pada hari ini. Engkau berkati kami semua. Adik-adik yang di rumah, Engkau berkati mereka semua dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah mereka menjadi garam dan terang di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kali gitu adik-adik, Kaisel dan Kak Adel pamit undur diri ya. Dadah. Dadah, see you. Tuhan Yesus berkati.